Kembalinya sang dewa perang. Bab 4. Mama, siapa itu? Tidak usah kamu pedulikan, cepat masuk ke dalam kamar, dan jangan keluar. Maria mendorong Nathan masuk ke dalam kamar, dan mengarah ke pintu dengan raut wajah yang gelisah. Terdengar derap kaki yang kuat dan besar, terlihat sosok pria kekar dan tinggi membawa 4-5 orang yang terlihat sangar melangkah masuk. Apa kamu tuli? Hah? Maki pria itu. Mana uangnya? Kamil melihat Maria dan langsung bertanya. Tuan Kamil, sudah saya siapkan. Maria terus mengangguk, dan meraba-raba kantong hitam yang ada di saku celananya. Iin. Saat ini banyak tetangga yang sedang berkumpul dan menyaksikan, melihat kejadian itu, tapi mereka tidak berani mendekat karena takut akan terseret oleh masalah. Para bajingan itu kembali, mereka benar-benar membuat orang seakan-akan ingin mati. Benar, mereka sama sekali tidak berperi kemanusiaan. Hei, kecilkan suara kalian, mereka itu orang-orang yang diutus keluarga Orton untuk menagih ganti rugi. Beberapa tetangga berkumpul dan berkata dengan marah, namun tidak ada satupun yang berani ikut campur. Saat itu, Kamil mengambil sebuah kantong hitam yang ada di tangan Maria, dan membukanya. Sialan, apa-apaan ini? Kamil mengernyitkan keningnya, lalu membalikkan kantong itu. Di dalamnya ada beberapa lembar uang pecahan 2000, dan juga uang koin yang berhamburan. Kamil berteriak kepada Maria. Apa kau mencoba menguji kesabaranku? Mendengar teriakan itu, Maria sedikit gemetar, dia memaksakan tersenyum, dia bahkan mengangguk dan membungkukkan badannya. Tuan Kamil, uang itu sebesar 500.000, kami sudah menghitungnya. Kalau Tuan Kamil tidak percaya, Anda bisa menghitungnya. Buk! Ah! Omong kosong! Kamil mengangkat kakinya dan menendang perut Maria, membuatnya langsung terjatuh ke tanah. Menyuruhku menghitung? Aku tidak punya waktu mengurus uang receh seperti ini. Mama! Nathan langsung bergegas keluar dari dalam kamar, kemudian dia memapah Maria. Kalian bajingan! Berani menendang ibuku. Dia melirik Kamil dan beberapa bawahannya dengan dingin. Kamil dan beberapa bawahannya tercengang, tatapan dingin Nathan membuat mereka bergidik. Nathan, siapa yang menyuruhmu keluar? Cepat kembali ke dalam, kamu tidak usah ikut campur. Maria mencoba mendorong Nathan kembali ke dalam rumah sekuat tenaga. Ma, karena aku sudah di sini, masalah ini biar aku yang urus, kamu diam dan tunggu saja. Nathan memapa Maria ke bangku dan mendudukannya, lalu membalikan badannya dan menatap Kamil dengan dingin. Kamil menatap Nathan dan menatapnya dengan datar, lalu tertawa sambil berkata, Loh, bukannya ini bocah yang memukul Tuan Muda Randy 5 tahun lalu? Tidak disangka, kamu sudah bebas. Tepat sekali, hari ini kamu bisa bebas. Sebagai mantan pacar, kenapa kamu tidak menghadiri pernikahan wanitamu dengan Tuan Randy? Timpalnya memprovokasi Nathan. Pria idiot ini telah diselingkuhi. Hahaha. Sungguh ironis. Menyelamatkan wanita tercintanya, berujung dikhianati. Kamil dan beberapa bawahannya tertawa terbahak-bahak. Apa katamu? Nathan mengernyitkan keningnya, matanya penuh ketidakpercayaan. Kamil menatap Nathan sambil tersenyum mengejek. Aku bilang, wanita yang kamu lindungi sampai masuk penjara itu, hari ini akan menikah dengan Tuan Muda Randy. Pernikahannya akan dilangsungkan di Hotel Norten. Apa kamu tidak mau pergi melihatnya? Alis Nathan berkerut, kedua tangannya mengepal dengan erat. Jadi, pria itu tidak mati? Dia Randy Orton, ya? Raut wajah Maria yang ada di belakangnya pun ikut berubah. Dia terlihat marah sampai badannya pun gemetar. Bagaimanapun putranya Nathan masuk penjara karena melindungi Shirley. Tidak disangka wanita itu malah berpaling dan menikahi orang lain. Berlutut, dan minta maaf pada ibuku. Dengan begitu aku akan membiarkan kalian hidup. Kilatan dingin melintas di mata Nathan dan tubuhnya dipenuhi dengan aura membunuh yang kuat. Suhu di sekitar mereka seolah turun beberapa derajat, membuat tawa di wajah Kamil dan yang lainnya sirna. Setelah sesaat, Kamil akhirnya tersadar, dia langsung berkata dengan murka. Apa katamu? Kamu mau aku berlutut dan meminta maaf? Swos. Sambil berkata, Kamil melayangkan sebuah tinju ke arah Nathan. Pria itu melayangkan kekuatan penuh ke arah Nathan. Buk! Brak! Arg!
Sebelum pukulan Kamil mengenai Nathan, terdengar suara teriakan yang memekakkan telinga. Kamil terpental beberapa meter karena Nathan lebih dulu menendangnya dengan kuat. Kamil terkapar di tanah, sambil memegangi selangkangannya dan berteriak kesakitan. Dia langsung berkeringat dingin dan tidak berhenti meraung. "Nathan, jangan berkelah." Mendengar raungan Kamil, Maria segera membujuk Nathan untuk tenang. Nathan baru saja dibebaskan dari penjara karena kasus itu. Bagaimana kalau sampai dia kembali dijebloskan lagi ke dalam penjara karena memukuli orang? Kamil berteriak marah. Dia menatap Nathan dengan penuh kemarahan dan kekejaman. "Habisi dia, bunuh dia." Beberapa bawahan Kamil langsung bergegas menyerbu ke arah Nathan. Namun, mereka tiba-tiba berhenti saat melihat tatapan mata Nathan yang dingin dan mengerikan. "Brengsek! Kenapa diam saja? Cepat!" teriak Kamil kepada para pengawalnya. "Siapapun yang bisa memukulnya dengan keras di wajahnya, aku akan memberikan 10 juta untuk kalian." Mendengar teriakan Kamil, para bawahannya memaksakan diri untuk menyerang Nathan. "Jangan salahkan kami karena sudah berani menyerang bos." "Bug! Brak! Krak!" Nathan menoleh ke arah ibunya, lalu mengepalkan tangannya dan melayangkan pukulan secepat kilat. Seketika para bawahan itu merasa kalau kaki mereka sudah mati rasa. Mereka semua akhirnya tergeletak dengan lemas di tanah. Dan saat itu, Kamil yang melihatnya langsung tercengang. Dia menatap Nathan dengan tatapan tidak percaya. Aura dingin menyelimuti hatinya. Bahkan para tetangga yang sedang menyaksikan kejadian itu juga ikut membelalak tidak percaya. "Minta maaf pada ibuku." Suara dingin Nathan kembali terdengar. Kamil ragu-ragu sesaat, tapi saat dia melihat tatapan mata Nathan yang dingin, mau tidak mau dia berlutut. "Maaf." Kamil dan beberapa bawahannya meminta maaf. "Hanya dari sini." Nathan mengibaskan tangannya. Dia tidak ingin membunuh orang di depan tetangganya dan ibunya sendiri. Dengan kemampuannya, membunuh preman kecil seperti mereka hanya semudah menjentikan jari. Kamil yang dipapa oleh bawahannya menatap Nathan dengan penuh kebencian. "Tunggu aku, kamu akan menyesal telah membuatku seperti ini." Pria itu tertatih-tatih dan merasa sangat tidak puas, tapi Nathan sama sekali tidak takut pada pembalasan dendam Kamil. Setelah Kamil pergi, Nathan langsung bertanya penuh cemas pada Maria. "Ibu, kamu tidak apa-apa, kan? Mereka sudah pergi." "Aduh, kamu ini baru saja bebas, sudah mencari gara-gara dengan mereka lagi." Maria segera mengoceh pada Nathan. "Cepat pungut uang yang ada di lantai, itu uang yang kita kumpulkan dengan susah payah." Nathan berjongkok dan memunguti uang yang berserakan di lantai dan memasukkannya kembali ke dalam kantong hitam itu. "Mama, lain kali, biar aku saja yang mencari uang, Mama dan Papa istirahat saja di rumah, dan aku juga akan mencari cara untuk menyembuhkan matamu." Nathan menyimpan kembali uang itu dan menyerahkannya kepada Maria. "Tidak perlu, Nak, kehadiranmu saja sudah cukup." Maria berkata, lalu tiba-tiba dia mulai menangis. "Sekarang, kamu sudah pulang, hati Mama sudah tenang. Kalau bukan karena merindukanmu, Mama pasti sudah mati sejak dulu." Saat melihat ibunya menjadi seperti ini, tatapan mata Nathan mulai berapi-api, aura membunuh menguar dari dalam tubuhnya. Nathan tidak tahan lagi. Dia mengepalkan tangannya dengan erat, bahkan kulit tangannya berdarah karena tusukan dari kuku tangannya. Keluarga Orton. Keluarga Gunawan. Kilatan cahaya berbahaya terlintas dari mata Nathan. "Aku pasti akan membuat mereka menanggung akibatnya. Itu pasti." Sekujur tubuh Nathan dipenuhi dengan aura membunuh yang kuat. Bab 5. "Ma, aku ada urusan sebentar. Tetaplah di rumah," ucap Nathan dengan datar seraya berjalan meninggalkan kediamannya penuh amarah. "Cit! Brak!" Terdengar suara rem mobil yang nyaring. Saat Nathan hendak menyeberang jalan keluar dari komplek itu, tiba-tiba sebuah mobil melaju dengan kencang. Tabrakan pun tidak dapat dihindari. Nathan akhirnya tertabrak hingga terpental beberapa meter. "Ah!" Tubuh Nathan berguling-guling di atas aspal. Jika saja saat di penjara dia tidak belajar seni bela diri, mungkin dia sudah kehilangan nyawanya. Aduh! Nathan berusaha berdiri dan menyeimbangkan tubuhnya. "Sial! Lagi buru-buru gini," gerutunya dengan kesal. Tepat saat Nathan memaki dan berusaha bangkit berdiri, suara makian dapat terdengar. Bego? Punya mata, gak?
Nyebrang tuh pakai mata. Seorang gadis terlihat turun dari dalam mobil BMW, dia mengenakan rok berwarna putih, dan mengenakan sepatu hak tinggi. Dia terlihat sangat cantik, dan menatap Nathan dengan tatapan kesal. Nathan mengernyitkan keningnya, sembari menahan tubuhnya yang terasa sakit, dia menggerutu. Di antara kita, siapa yang tidak punya mata? Hah? Jelas-jelas kamu yang menabrakku. Kamu begitu cantik, tapi kenapa saat membuka mulutmu malah tercium semerbak sampah? Nathan berkata dengan tegas kepada gadis itu. Hah? Apa? Kamu berani memakiku? Gadis itu menatap Nathan dengan emosi, dan tiba-tiba mengangkat kakinya dan hendak menendang Nathan. Gadis itu mengenakan sepatu hak tinggi. Hak sepatu itu sangat runcing, kalau tendangan itu mengenai tubuh orang lain pasti akan langsung terluka. Sarah, tunggu. Melihat gadis itu melayangkan tendangannya ke arah Nathan, seorang pria parubaya membuka pintu mobil dan turun dari mobil. Pria parubaya itu terlihat acuh tak acuh. Wajahnya terlihat sedikit pucat, nafasnya terengah-engah. Setelah meneriakkan kalimat itu, dia langsung berpegangan pada pintu mobil dan menarik nafas dengan susah payah. Papa, kenapa Papa turun? Setelah melihat pria parubaya itu, gadis itu langsung bergegas menghampirinya dan memapahnya. Ayo masuk lagi, tunggu di dalam. Sarah, ayo cepat kita ke rumah sakit, jangan menghabiskan waktu lagi. Pria parubaya itu berkata dengan lemas kepada gadis itu. Gadis itu mengangguk, dan kembali ke hadapan Nathan, dia mengeluarkan segepok uang dari tasnya dan melemparkannya pada Nathan. Ambil uang itu, kita impas. Aku sedang buru-buru, ada nyawa yang harus diselamatkan. Nyawa? Nathan tidak mengambil uang itu. Dia berdiri dan menatap pria parubaya yang berada tidak jauh darinya dan berkata, tidak perlu ke rumah sakit, tidak akan sempat. Selesai berkata, Nathan berbalik dan hendak pergi. Dia bisa melihat kalau pria parubaya ini sudah sekarat dan tidak akan sempat sampai ke rumah sakit. Berhenti! Gadis itu berteriak kepada Nathan dan menatapnya dengan jengkel. Apa maksudmu? Jelaskan maksud dari ucapanmu barusan atau jangan harap bisa pergi dari sini. Di saat itu, pria parubaya juga mengernyitkan keningnya dan berjalan tertatih menuju ke arah Nathan. Ayahmu punya penyakit tersembunyi yang akut, lukanya ada di paru-paru sebelah kiri. Tidak sampai 5 menit dia akan mengalami kesulitan bernafas dan mati lemas. Dalam 5 menit apakah kamu bisa sampai ke rumah sakit? Nathan berkata dengan tenang sambil bertanya pada gadis itu. Omong kosong. Jangan bicara sembarangan. Teriak Sarah dengan kesal. Sarah. Pria parubaya itu memanggil anaknya, lalu kembali melangkah beberapa langkah menuju Nathan, matanya penuh keterkejutan. Nak, bagaimana kamu bisa mengetahui kalau paru-paru kiriku terluka? Nathan menatap pria parubaya itu dengan acuh. Meskipun aku menjelaskannya, kamu tidak akan mengerti, ucap Nathan seraya membalikkan badannya. Aku ada urusan penting, aku sedang terburu-buru. Uhuk. Uhuk. Tunggul. Pria parubaya itu memanggil Nathan, dia langsung melangkah menuju Nathan dan menarik lengannya. Nak, kamu bisa mengetahui penyakitku, kamu pasti bisa menyembuhkannya juga. Aku berharap kamu bersedia menyelamatkan nyawaku. Berapapun harganya akan kubayar, ini adalah kartu namaku. Pria parubaya itu mengeluarkan sebuah kartu nama dan memberikannya kepada Nathan. Awalnya Nathan tidak ingin menerimanya, dan dia tidak peduli, tapi saat dia melihat nama yang tertera pada kartu nama itu, dia langsung melihatnya dan berkata, Kevin Wibowo, Wibowo Enterprise. Kamu bisa menemuiku melalui alamat itu. Kevin berkata kepada Nathan. Tiba-tiba Nathan menitikkan tangannya ke arah Kevin, dua jarinya menitik pada titik akupuntur pria parubaya itu. Kecepatan Nathan sangat cepat, sehingga Kevin dan Sarah pun terkejut melihat itu. Apa yang kamu lakukan? Sarah buru-buru melangkah maju untuk menahan gerakan Nathan, tetapi semuanya sudah selesai. Namun, setelah Nathan menotok beberapa titik akupunktur Kevin, pria parubaya segera merasa bahwa nafasnya lebih halus dan wajahnya jauh lebih cerah. Nathan berkata dengan ringan, Aku hanya mengendalikan lukamu untuk sementara waktu. Butuh beberapa waktu untuk sembuh. Penyakitmu yang tersembunyi perlu disembuhkan secara perlahan karena sudah cukup lama. Terima kasih, Nak. Terima kasih banyak. Kevin melangkah maju dan meraih tangan Nathan dengan penuh semangat, terus-menerus berterima kasih padanya.
Sarah sangat terkejut melihat wajah ayahnya yang jelas-jelas memerah dan tubuhnya jauh lebih baik. Aku terpaksa menyelamatkanmu karena aku tahu kamu sering melakukan perbuatan baik, dan kamu telah menyumbang banyak bantuan. Aku harus melakukan itu karena kamu adalah orang baik. Alasan Nathan menyelamatkan Kevin adalah karena dia tahu bahwa Kevin adalah orang yang baik. Jika dia bertemu secara kebetulan dan tidak mengenalnya, Nathan tidak akan serta-merta menyelamatkannya, apalagi Sarah baru saja berkata buruk padanya dan hampir menabraknya hingga mati. Ketika Kevin mendengar ini, dia sedikit malu. Perbuatanmu jauh lebih baik dariku, kamu telah menyelamatkan hidupku. Seru Kevin penuh semangat. Katakan, apapun yang kamu inginkan, akan aku beri. Oh ya, bagaimana jika kita makan terlebih dulu? Aku akan menunggumu di Hotel North End, datanglah saat selesai dengan urusanmu. Tidak, urusanku sangat penting, kamu tidak perlu menungguku, Nathan menggelengkan kepalanya dan menolak. Aku akan menghubungimu nanti. Melihat penolakan Nathan, Kevin sedikit terkejut. Selama ini, sebagai seorang pengusaha besar di North End, dia jarang sekali mengundang orang lain untuk makan bersama. Sekarang dia mengambil inisiatif untuk mengundang Nathan makan, dia tidak menduga Nathan akan menolaknya. Kevin memegang lengan Nathan dengan erat. Baiklah kalau begitu, aku harap kita bisa bertemu lagi. Nathan dapat melihat bahwa Kevin sangat ingin mengundang dirinya untuk makan. Dari tatapan matanya, pria parubaya itu ingin mengetahui lebih banyak tentang penyakit dan penyembuhan penyakitnya. Melihat Kevin yang tulus, Nathan mengangguk dan berkata, "Baiklah, aku akan menghubungimu nanti, aku harus pergi." Mendengar Nathan mengatakan ini, Kevin melepaskan tangannya. "Bagus, ketika kamu datang ke Hotel North End, sebut saja namaku." Nathan hanya mengangguk dan bergegas pergi ke kediaman Gunawan. "Shirley! Shirley!" diseru Nathan memanggil mantan tunangannya itu. Setelah beberapa kali memanggilnya, terlihat sosok wanita sekitar berumur 40 tahunan berjalan ke arahnya. "Nathan," gumam Ibu Shirley, Catherine Wilson, melihat kedatangan pria itu, Catherine mengerutkan keningnya dengan kuat. "Nathan, apa yang kamu lakukan di sini?" "Kedatanganmu di sini tidak diterima oleh siapapun," seru Catherine dengan tegas. "Putriku akan menikah hari ini." "Menikah?" Nathan mengerutkan kening. Jadi, yang diucapkan pria itu benar? Di mana Shirley? Dengan siapa dia akan menikah? Aku ingin bertemu dengannya. Nathan melangkahkan kaki untuk masuk ke dalam villa dengan wajah dingin. "Berhenti!" teriak Catherine menghentikan langkah kaki Nathan. "Apa kau sudah gila? Hah? Setelah dipenjara, apa kamu semakin sembrono dan tidak memiliki sopan santun?" Maki wanita itu. Catherine menarik Nathan dengan putus asa. Tapi bagaimana dia bisa menandingi kekuatan Nathan? Seluruh badannya diseret masuk ke dalam villa. Saat Nathan berhasil menerobos masuk ke dalam villa, dia melihat sosok wanita yang tidak asing di matanya. Wanita itu mengenakan gaun pengantin putih, wajah yang dirias secara natural, membuatnya terlihat seperti dewi yang turun dari surga. Ketika dia melihat gadis itu, Nathan tiba-tiba berhenti. "Shirley!" Lirih Nathan tidak percaya. "Ada apa ini? Kenapa? Bisakah kamu menjelaskannya padaku?" Nathan terdiam, hatinya sesak, dia menunggu jawaban wanita itu. Matanya memancarkan kekecewaan yang mendalam. Bab 6. Shirley menatap Nathan tanpa ekspresi dan berkata, "Nathan, jangan menemuiku lagi, dan jangan datang mencariku lagi. Aku telah memutuskan untuk menikahi Randy." Mata Nathan menyipit dan tangannya mengepal dengan erat. Meskipun dia sudah mengetahuinya, tapi ketika Shirley mengatakannya sendiri, hati Nathan berkedut dengan kencang. Dia dipenjara karena pria itu, tapi sekarang pacarnya akan menikah dengannya? Sebuah cinta yang sangat ironis. Hahaha. Tiba-tiba Nathan menertawakan dirinya sendiri, dia merasa bahwa dia benar-benar terlalu bodoh. Tiba-tiba tawa Nathan berhenti, netra hitam dingin miliknya menatap ke arah Shirley. Namun tidak ada kemarahan di wajahnya, dan tangannya perlahan mengendur. "Apakah itu yang kamu inginkan?" "Ya." Shirley mengangguk. "Aku ingin memiliki kehidupan yang indah, dan kamu tidak akan pernah bisa memberikannya kepadaku. Dan kamu, sekarang kamu seorang mantan narapidana."
Bahkan jika kamu keluar dari penjara, aku khawatir kamu akan sulit untuk menghidupi dirimu sendiri. Apa yang kamu punya untuk memberiku kehidupan yang indah? Demi hubungan kita sebelumnya. Shirley tiba-tiba berhenti berbicara, dia mengeluarkan beberapa lembar uang berwarna merah dari sakunya dan melemparkannya ke wajah Nathan. Ambil uang itu, aku harap kamu bisa menggunakannya dengan baik. Pada saat ini, Nathan memandang Shirley dan menyerah sepenuhnya. Orang di hadapannya bukan lagi kekasihnya yang dulu. Bagus. Nathan berbalik. Kamu akan menyesali ini, ditimpalnya seraya berjalan meninggalkan kediaman Gunawan, Ji Cui. Catherine mendengus. Jangan bermimpi. Anakku yang akan menyesal jika menikahi manusia malang sepertimu. Ketika Nathan sedang berjalan ke arah gerbang, terlihat 3 mobil mewah berhenti di depan gerbang dan menghalangi jalan. Seorang pria muda dengan setelan jas dan sepatu kulit berjalan turun dari mobil itu sembari membawa buket bunga di tangannya. Pria itu adalah Randy Orton. Randy sedikit terkejut ketika dia melihat Nathan, tetapi kemudian dia tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Saking senangnya, aku sampai lupa, hari ini, tepat di mana kamu dibebaskan dari penjara, kan? Kebetulan sekali. Apakah kamu ingin menghadiri pernikahanku dengan Shirley? Randy memandang Nathan dengan dingin, tatapan matanya penuh ejekan. Nathan hanya melirik Randy dengan datar, karena tidak ingin berbicara omong kosong dengan pria itu, dia kembali melangkahkan kakinya. Brengsek, apa kamu tidak mendengarku? Randy berteriak. Apakah kamu tuli? Atau, kamu sekarang jatuh miskin, Tuan Muda Skes yang terhormat? Randy berjalan mendekati Nathan. Tidak. Masalah, kamu tidak perlu memberikan apapun pada kami. Kamu bisa makan sisa makanan pada saat pernikahan kami selesai. Kami mengadakan acara pernikahan di Gedung Norton. Aku harap, kamu bisa menghadiri pernikahan kami. Pria itu menyeringai pada Nathan, dan bahkan mengulurkan tangan dan menepuk wajah Nathan. Mendapatkan perlakuan itu, Nathan mencengkeram tangan Randy dengan seluruh kekuatannya, lalu menghempasnya. Nathan tersenyum dingin. Menikah dengan pelacur, tidak ada yang perlu dibanggakan. Mendengar itu, Randy tercengang dan buru-buru menatap Shirley. Melihat Randy menoleh ke arahnya, Shirley menjadi marah dan berteriak pada Nathan. Nathan, omong kosong. Jangan berbicara sembarangan. Bahkan, aku tidak pernah memegang tanganmu, walau hanya sehelai rambutku. Faktanya, Nathan tidak pernah menyentuh Shirley sama sekali, atau bahkan memegang tangannya. Dia mengatakan itu hanya untuk membuat Randy jijik kepada Shirley. Catherine juga panik, dan dia ikut berteriak pada Nathan. Dasar napi! Apa yang kamu bicarakan? Randy, jangan percaya omong kosongnya, dia jelas-jelas hanya ingin membuatmu emosi. Catherine menjelaskan kepada Randy bahwa dia akhirnya menemukan menantu yang diidamkan banyak orang. Randy tidak bodoh, dan tentu saja dia tidak akan mempercayai kata-kata Nathan. Bu, jangan khawatir, aku tidak akan percaya padanya. Percaya atau tidak, itu terserah padamu. Nathan terlalu malas untuk meyakinkan Randy, jadi dia melewatinya dan berjalan keluar. Tunggu sebentar. Randy kembali menghentikan Nathan. Kamu sebaiknya lebih menjaga mulutmu, jangan berbicara buruk tentang istriku, atau aku akan membuatmu membayarnya. Randy takut Nathan akan berbicara omong kosong kepada orang-orang dan merusak reputasi keluarga Orton mereka. Ah, apakah ada masalah? Aku bisa mengatakan apapun yang aku mau. Apakah kamu bisa mengendalikanku? Nathan memandang Randy dengan dingin. Tapi kamu harus memperhatikan dirimu, jangan sampai kehilangan nyawamu suatu hari nanti. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Saat Randy menatap netra hitam milik Nathan, tubuhnya tiba-tiba bergidik ngeri, dan ada sedikit ketakutan di hatinya. Randy merasa bahwa dia telah dipermalukan, matanya melebar dan dia mendengus. Jangan buat aku berbicara untuk kedua kalinya, aku tidak ingin melihatmu bersujud di hadapanku suatu saat nanti. Wajah Randy penuh dengan amarah, jika bukan karena dia menikah hari ini, dia pasti akan menghajar Nathan sampai mati. Nathan melihat Randy dan berkata, hahaha berlutut? Siapa yang akan berlutut di hadapanmu? Aku, atau kamu yang akan melakukan itu? Catherine menatap Nathan dengan jijik. Randy, sudahlah, mari kita baikan napi ini. Mendengar itu,
Randy berbalik pergi dan mereka berjalan menuju rumah. Nathan menyeringai dingin, dan dia tiba-tiba menjentikan jarinya, sebuah kilatan cahaya tiba-tiba merasuki tubuh Randy. Randy sedikit bergidik, tapi dia tidak menyadarinya dan terus berjalan ke dalam rumah. Aku yang akan membuatmu berlutut dan memohon padaku. Seringai dingin muncul di sudut bibir Nathan, dia berbalik dan pergi dari kediaman Gunawan.